Salam olahraga. Jaya. Berjumpa kembali di Bincang Atlet Kota Semarang. Nah, kali ini kita kedatangan dua atlet, dua bintang nih. Ada Sadam Satria Yuda yang mana nih? Wah, ini Sadam dari senam ya, cabur senam ya. Dan Sebastian Fredrik Harsono dari renang. Ini manggilnya Sadam sama Bastian. Ini masih muda-muda, umurnya berapa? Saya dua-dua. Saya 17 tahun. 17 tahun. Wah, 17 badannya keker kebanyakan renang ya. Saya dulu juga atlet renang. Renang Lautan tapi. Terus kelelep jadi nggak jadi atlet. Nah, ngomong-ngomong, ini kan akan banyak cerita ya dari renang dan senam, dua cabur yang berbeda. Satunya di darat, satunya di air gitu kan. Atau bisa tukeran ya nanti ya? Enggak ya? Ya nggak bisa lah. Nah, saya ke Sadam dulu nih. Sadam ini sudah berapa lama? Saya menekuni senam itu dari kelas 3 SD. Dari 3 SD? Iya, SD. Berarti sekarang masih berapa tahun? 14-an paling, 14 tahun. Dari keluarga pesenam atau memang... Enggak. Aslinya itu enggak ada yang background dari keluarga atlet, cuma saya dulu dari SD, terus ada kayak ekstra senam, ikut masuk. Di sekolahnya? Iya, dulu. Wah, SD mana tuh keren banget. Atau gara-gara loncat harimau itu terus jadi atlet senam enggak ya? Kan dulu zaman saya SD paling loncat harimau gitu-gitu ya. Malah awalnya dari olahraga sepak bola. Oh, tadinya sepak bola. Kok bisa sampai ke senam? Karena setiap kayak ngegolin atau kebobol tuh banyak tingkah. Oh, Banyak tingkah salto terus, gitu ya, selebrasinya gitu ya. Sama guru olahraganya malah suruh masuk senam. Wah, ini agak-agak ya. Talent squad-nya keren banget. Gara-gara sepak bola jadi atlet senam. Nah, tapi memang suka senam atau akhirnya suka senam setelah tahu? Saya akhirnya suka senam tuh karena latihan terus tanding ada hasil baru saya jadi suka. Pertama kali apa? Juara apa yang dia suka? Juara Popda mungkin kelas 4. Kelas 4 SD? Iya. Juara Popda? Itu udah di senam ya? Ya Popda. Kategorimu apa? Spesialisnya di mana? Di senam artistik. Di senam artistik ya? Jadi yang salto Iya. ujung ke ujung itu gitu-gitu ya? Iya. Oke. Terus itu ada ini nggak? Misal orang tua kan nggak dari senam ya? Misal ada kok milih senam sih kenapa gitu? Atau ada yang aneh menurut orang tuamu gitu nggak? Nggak ada biasanya lebih ngelihat potensi. Biasanya di olahraga cabur-cabur permainan itu kan potensinya itu kan mungkin daya saingnya tinggi. Peluangnya ya mungkin kalau di berarti ya. senam peluangnya lebih besar. Terus kembar ya katanya? Iya kembali. Satunya siapa namanya? Satria Yuda. Oh, Sadam sama Satria. Sama-sama Satria Yudanya ada ya? Iya, sama. Oke. Itu dua-duanya atlet senam juga? Iya atlet senam. Oke, ini lagi di Platnas. Platnas. Itu kakaknya atau adiknya? Adik. Oh, adiknya malah. Kamu juga udah Platnas juga sebenarnya? Belum Ya. PON tapi sudah pernah ikut. udah kemana? Dapat juara kemarin pas PON? Peraih perak. Oh, perak ya. Kalau Porpor pasti emas ya. Ya alhamdulillah. Oke, kita akan berenang dulu ke sebelahnya. Oke. Sebastian ini renang sudah berapa lama? Renang dari TK kecil. Dari TK kecil. Wah, saya itu TK kecil baru renang di bak mandi. Ini sudah renang di kolam ya. Iya, Dari TK kecil. Tapi emang suka renang atau Awal dari kakak sih. Kakak itu sering sakit dulu. Terus dianjurin dokter untuk ikut renang. Terus akhirnya waktu kakak masuk klub, saya ikut dimasukin. oh, jadi sudah ada pendahulunya ya? Iya. Kakak juga atlet juga? Kakak atlet juga. Sudah nasional atau ini? Sudah nasional juga. Sudah nasional ya. Kan masih sekolah juga nih. Iya. Selama ini jadwal sekolah sama latihan itu mengganggu nggak? Untuk mengganggu sih enggak, karena memang udah terjadwal gitu sih. Untuk pagi latihan, terus dilanjut sekolah, istirahat, terus lanjut latihan lagi. Memang setiap kesehariannya seperti itu. Tapi basicnya memang suka atau nangkep peluang kayak si Sadam tadi? Awalnya cuma suka aja, tapi begitu lihat wah banyak peluang, jadi Ambil ya, aja, gas terus aja. gitu ya. Itu kalau renang itu tiap hari harus berenang gitu latihannya? Ya, untuk latihan tiap hari.
Hampir setiap hari ya? Setiap hari sampai Senin sampai Sabtu 2 sesi setiap hari. Oh, pagi sore? Pagi sore. Pagi renang, terus istirahat, sore renang lagi gitu. Ada latihan fisik lainnya mungkin? Ya mungkin di sesi sorenya itu ada penambahan fisik. Wah, keren banget ya. Berarti udah berapa lama ya dari TK sampai hari ini? Sekitar 10 tahun 14 lebih ya? tahun. Oh, 14 tahun ya. Bosen nggak sih? Kalau bosen ada, mungkin rasa bosennya ada, cuman kalau melihat sisi dibaliknya itu ada prestasi, terus ada kebanggaan tersendiri gitu, jadi mungkin tersemangat sih. Kalau sudah sampai reach-nya jadi makin terpacu Makin untuk terpacu. lebih lagi gitu ya. Jadi bosennya hilang sendiri nanti. Iya. Nah, kalau misal di Porprov kemarin main ya, Porprov main. dapat berapa emas? Porprov dapat 4 emas, 3 perak, 1 perunggu. 4 emas dari mana aja? Wah, keren banget ini. 4 Borong ya? itu nomor bergu, 4 kali 100 bebas, 4 kali 100 G ganti, 4 kali 200 G bebas, sama 4 kali 100 G ganti mix. Oh, malah bergunya ya. Yang Iya. personal yang Kalau yang perorangan dapat di nomor 1500 itu dapat perak, terus 200 bebas perak, terus sama 800 bebas perak. Yang perunggu itu di nomor 400. Oh, ini kalau dapat 4 emas berarti PSN-nya 4 emas ya? Wah, luar biasa. Pantesan nggak bosan jadi atlet ya. Ternyata sudah menikmati hasilnya ya. Apa aja yang bisa dinikmati hasilnya dari olahraga ini? Apa yang bisa kamu dapatkan? Kamu dapat apa aja? Dapat privilege kemana? Yang pasti dapat pengalaman baru, terus dapat kayak kebanggaan tersendiri lah, dari dapat pujian dari orang lain gitu. Wah, jadi orang atlet, Ya. bisa terkenal gitu di banyak orang. Value-nya naik Value-nya ya. naik. Followernya nambah juga. Jadi makin ini ya, semi selebritis gitu ya. Ntar lagi kalau sudah sampai di PON atau nasional SEA Games makin banyak lagi gitu ya. Amin. Kalau Sadam sudah berapa emas yang dikoleksi Di di Porprov Porprov? kemarin di 2023 4 emas 1 perak. 4 emas 1 perak. Di Dari Por- mana aja itu? Di alat individu, Mhm. tim, ring, terus kuda pelana sama meja lompat. Wah, ini juga sudah dapat PSC juga ya berarti ya. Wah, ya anti bosen tau berarti ini ya. Nggak mungkin bosen lah, udah cair kok. Terus targetnya nanti di Porprov 2026 seperti apa dan kiat mencapainya apa yang sedang melakukan hari? Kalau targetnya di Porprov ke depan mungkin 5 medali emas. 5 medali emas ya. Medali emas. Soalnya kan kemarin kan udah 4 emas 1 perak. Kan kita ingin lebih baik dan targetnya 5 medali emas. Dari 5 yang diikuti, 5-5-nya harus emas gitu ya. Terus apa yang dilakukan hari ini supaya itu terwujud? Saya latihan pagi sore, pagi latihan fisik, sore latihan teknik. Tentunya sudah mempelajari juga ya kemarin perak itu di mana dan apa yang dilakukan. Kemarin kalahnya sama Kalah sama Adit. Oh, sama adik Sama sendiri. adik. Oh, berarti sapu bersih ya kemarin Iya, ya. Semarang semua ya. Kalau Bastian pasti targetnya pasti emas ya. Iya. Kiat-kiat yang dilakukan kan kemarin tadi yang individu banyak masih di perak gitu kan, pasti akan fight lagi supaya lebih banyak emas lagi ya tentunya. Apa yang dilakukan? Mungkin dari latihannya mungkin ditambah lagi, terus masukan dari pelatih lebih dilakuin lagi, terus konsumsi tidur segala macam mungkin lebih diperbaiki lagi. Oke, sekarang ada pertanyaan yang nggak sulit sih, tapi jawabannya akan susah didapatkan. Menurutmu, siapakah lawan terberat? Kalau menurut saya lawan terberat kalau di cabur saya mungkin diri sendiri Om. Soalnya kan kita dinilai itu bukan dari kita ngelawan siapa, tapi dari kita nampilin apa. Jadi kalau kita nampilin jelek itu karena kita sendiri. Kalau kita nampilin bagus juga mungkin karena kita sama pelatih sama tim juga. Bagaimana membuat diri kita sendiri itu lebih semangat latihannya, lebih maksimal performanya gitu ya. Kalau Bastian? Kalau dari renang mungkin hampir sama sih, lebih ngalahin ke diri sendiri juga, karena gimana kita ngatur emosinya waktu berenang gitu. Kalau terlalu emosi juga nggak bagus, tapi kalau
gengsinya orang juga bakal drop juga. Ya, berarti memang sebetulnya lawan terberat itu memang diri kita sendiri gitu. Sehebat apapun lawannya, selama kita yakin pasti bisa gitu ya. Ya. Wow, keren masih muda, visinya udah keren banget. Nah, kalau renang ada nggak tips-tips khusus, kan ini mungkin banyak orang mungkin sebagian nggak bisa renang, atau mungkin renang tapi nggak secepat Bastian kayak gitu, atau ada teknik-teknik yang harus dikuasai atau apa gitu supaya Mungkin dari niat dulu sih, dari memang diri sendiri, memang tujuannya apa, terus kalau memang udah ada tujuannya baru lanjut ke teknik-teknik segala macam. Kalau tujuannya cuma nggak kelelep ya yang penting gerak aja gitu ya. Nah, kalau senam nih, senam kan itu olahraga tertentu ya. Maksudnya mungkin Bastian nggak bisa senam, kamu juga mungkin renang nggak secepat Bastian gitu. Kalau apa yang membuat kamu itu menjadi punya kemauan yang keras gitu di senam itu? Karena mungkin kayak saya sama Satra itu punya ambisi ambisi kayak gimana caranya nanti sebelum kita pensiun jadi atlet itu ada yang ditinggalin. Jadi kayak yaudah kita masa muda kerja keras nggak apa-apa, nanti biar nanti ada hasilnya di akhir. Memang sudah ada pikiran mau pensiun kapan? Mungkin aduh Wes kebayang nggak hari ini mau pensiun di umur berapa kira-kira? kalau senam itu kan mungkin dia butuh pelaturan sama kekuatan ya Om. Nah itu nggak sampai umur 30, nggak sampai umur 25 itu biasanya udah pensiun. Sudah beda ya, sudah secara kelunturan otot dan sebagainya udah beda, apalagi nanti mungkin udah nikah dan sebagainya pasti turun ya, performanya pasti turun ya. Jadi maksimalkan sekarang gitu supaya meninggalkan karya-karya tadi ya, meninggalkan emas-emas yang nanti akan jadi cerita gitu ya maksudnya. Oke, ini keren banget. Kalau targetnya tadi sudah, terus kalau selama dari Porprov kemarin, selain Porprov, PON pernah ikut? Dapat apa PON? Perak. PON perak. Bastian belum dapat kemarin ya. Di Aceh Sumut kemarin belum ya. Tapi kalau secara catatan waktu sudah hampir bisa fight nggak? Kalau untuk di Jawa Tengah mungkin sudah bisa fight, tapi kalau mungkin untuk nasional masih ada banyak yang harus dikejar. Selain PON, Porprov, mungkin SEA Games itu ada nggak sih pertandingan-pertandingan yang diikuti gitu selama ini? Ada nggak misal? Dulu di pas sekolah kan saya kan Ragunan Sports School. Nah itu beberapa kali ikut pertandingan luar kayak Thailand, Singapura, Malaysia itu Asia Tenggara ya. Pertandingan sekolah antar sekolah. Pernah dapat juara juga. Dapat medali emas gitu. Itu antar sekolah. Ya, antar sekolah olahraga. Oke. Kalau Bastian? Kalau saya terakhir tahun lalu di Vietnam sama Thailand. Tahun lalu Vietnam dapat perunggu, di Thailand dapat perunggu juga. Itu kejuaraan apa? Antar pelajar, cuma se-ASEAN juara. Tetap pelajar juga ya, levelnya masih di apa ya, kalau under 20 gitu ya istilahnya. Kalau under 20 masih rookie gitu ya. Belum kelas yang pro gitu ya. Tapi kalau misal nge-reach gak sih catatan waktu antara yang senior sama yang kalian yang muda itu biasanya terpautnya banyak nggak, misal dari renang misal? Kalau saya mungkin lumayan, cuma ada beberapa nomor yang memang udah mau ngejar waktu dari yang senior. Tapi kamu punya kayak spesialis gitu nggak sih? Kan ada gaya dada, gaya kupu-kupu, sama gaya bebas gitu kan. Kamu ada yang spesialis, saya itu paling menonjol di gaya apa gitu? Kalau saya di gaya bebas sih. Di gaya bebas ya? Itu mau di 50, 100, berapa ratus tadi? Berapa kategori sih? 50, 100, 200, 400, 800, sama 1500. Itu pernah nyoba juga semuanya? Sampai 1500 itu berarti endurance ya? Karena kan panjang ya itu. Jadi ngatur strategi dulu, slow dulu, baru nanti kenceng kayak gitu ya? Kalau di senam, ada berapa kategori yang biasanya kamu ikutin? Di senam itu ada 6 nomor. Di alat lantai, kuda pelana, gelang-gelang,
palang tunggal, palang sejajar, sama meja lompat. Kalau spesialis saya di kuda pelana. Di kuda pelana ya. Itu lebih banyak pakai tangan ya kalau nggak salah. Itu kan muter-muter ya kakinya. Ya tapi tetap kaki berperan ya. Iya. Wah itu latihannya mesti biasanya kayak gimana sih latihannya? Kan pakai tangan banget ya. Berdiri gitu. Yang saya lakuin ini Om. Jadi setiap pertandingan itu mungkin 20 sekali circle. Cuma saya setiap latihan 75, 50 jadi gitu. Jadi nanti pas pertandingan enggak? Ya, berarti ditambahin ya, porsinya ditambahin. Berarti nanti kalau pas matchnya atau pas pertandingannya kamu sudah ada di target itu ya. Kamu kayak gitu juga? Iya, sama kalau latihan mungkin nomor lomba 1.500, latihan 7.000 sampai 10.000. Banyak banget. Iya. 1.500 meter latihan 7.000. 7.000 sampai 10.000. Oh tapi nggak ini ya, nggak waktu ya. 7.000 itu cuma endurance renang, terus bagaimana bertahan. Berarti kalau 7.000 itu kamu bisa nyebrang Selat Madura ya kalau. Tapi belum pernah nyoba ya? Belum. Renang di laut gitu belum pernah. Belum pernah nyoba. Ya nanti sore kita coba di ini. Beda urusan. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga dan kehidupan sehari-hari gitu. Misal di kehidupan sehari-hari gitu ada pengaruh gede nggak? Misal buat wah saya jadi gara-gara olahraga senam ini saya jadi lincah gitu atau mungkin aktif parkour gitu. Kalau di rumah saya naik lantai 2 nggak perlu naik tangga gitu. Apa sih yang berimpact buat kamu pribadi? Mungkin cara psikis juga boleh. Kamu dulu, dia dulu. Kalau renang. Ya, kalau renang mungkin pelajaran apa yang diambil dari renang? Misalkan kayak ada sesuatu kegiatan yang mungkin orang lain bisa cepat capek, tapi kita bisa jauh lebih bisa tahan daripada mereka, mungkin gitu. Apa itu contohnya? Dari misalkan karena secara fisik ya? Iya, secara fisik kan kita dipacu terus, endurance-nya, kekuatannya segala macam. Jadi mungkin ya kita jauh ngerasa lebih fisik. kuat ya. Kalau secara psikis itu mungkin kamu lebih karena pandai menyelami air, pandai menyelami hati, misal kayak gitu enggak ya? Kalau Sadam? Kalau di senam mungkin yang saya alami ya, saya kan kuliah juga, saya juga latihan. Jadi mungkin bisa bagi waktu, terus sama bisa disiplin. Ya disiplin kerja di bawah tekanan mungkin bisa. Oh, jadi mengejar target, kerja under pressure gitu itu yang bikin mentalnya jadi kuat di senam ya. Nah, sekarang ngomongin mimpi. Mimpi apa yang pengen diwujudkan hari ini? Bastian dulu. Mimpi pasti yang setinggi-tingginya pokoknya. Kalau selama masih bisa dikejar, ngerasa masih bisa dikejar, ya aku harus dapat. Yang lebih spesifik dong harusnya. Spesifik, misal mungkin saya pengen dikalungi medali emas di Olimpiade misal gitu kan. Jadi mesti mimpinya spesifik. Kalau setinggi-tingginya nanti naik pesawat juga bisa tinggi gitu kan. Mungkin apa pasti? Kalau sekarang mungkin pengen main SEA Games ya. Main SEA Games dulu ya. Yang pasti besok Porprov juara dapat emas, berjenjang, mulai PON dapat SEA Games gitu ya. Itu mimpi yang sekarang ya. Kalau Sadam? Ya dapetin medali SEA Games. Belum ya? Belum. Tapi sudah pernah ya? Belum. Kalau si adik malah udah pernah berangkat. Malah adik sudah, tapi sudah dapat emas juga? Belum. Nah nanti barengan ya itu rencananya. Janjian aja nanti sore langsung cari emas di Keranggan atau di mana. Oke. Kurang berapa menit? Oke, 5 menit lagi. Ada satu apa ya yang mungkin pernyataan dari kalian berdua. Generasi muda sekarang itu kan, ini saya tanya ke beberapa tamu yang lain, lebih suka males-malesan, mainan handphone. Kalian kan juga masih muda kan, mungkin berbagi tips atau kiatnya supaya yang nonton podcast ini jadi ikut semangat gitu. Apa kiatnya? Sadam dulu. Kalau menurut saya tekuni satu bidang, terus jangan takut gagal, jangan takut rugi. Oke, ambil semua risiko. Kita masih muda, nanti pasti ada jalannya. Kalau untuk buat ngelawan males biasanya ngapain? Ngelawan males, saya bangun pagi, penting bangun pagi. Bangun pagi ya. Biasanya apa yang dilakukan? Olahraga, ya gerak-gerak, terus kegiatan. Oke, nggak nata spray dulu. Kalau Sebastian, pesannya buat
generasi penerus atau mungkin adik-adikmu atau teman seumuranmu? Mungkin kalau buat generasi penerus lebih berani mencoba hal baru, terus lebih termotivasi lagi sama yang udah pernah di atas gitu mungkin, dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk berbuat terus gitu ya. Jadi intinya sih tetap lakukan yang kamu sukai, terus paksa aja, suka nggak suka tetap langsung gas terus gitu ya. Gitu aja. Ya. Baik, terima kasih waktunya Sadam Satria Yuda dan Sebastian Fetri Garsono. Semoga cerita kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat semua yang menonton podcastnya KONI Kota Semarang ini. Saya Fitrianto Wibowo pamit. Salam olahraga. Ya.